rakyat kembali bergolak. Ribuan mahasiswa turun ke jalan di berbagai kota, menolak RUU TNI yang dinilai akan menghidupkan kembali dui fungsi ABRI, sebuah kebijakan era Orde Baru yang menempatkan militer bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tapi juga sebagai pengendali politik dan pemerintahan. Demo ini mengingatkan kita pada gelombang besar tahun 1998, ketika mahasiswa dan rakyat bersatu menumbangkan rezim diktator Soeharto. Kini, sejarah seperti berulang. Pemerintahan Prabowo mulai menunjukkan pola yang sama, militerisasi kebijakan, represi terhadap media, dan pembungkaman kritik. Media independen seperti Tempo berulang kali diteror, tetapi pemerintah justru diam, seolah membiarkan aksi-aksi intimidasi itu terjadi. Sementara itu, rakyat semakin terhimpit. Ancaman resesi ekonomi semakin nyata, ribuan karyawan di PHK, pabrik-pabrik gulung tikar, tetapi pemerintah justru sibuk dengan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Apakah kita benar-benar sedang memasuki era baru Orde Baru? Apakah gelombang perlawanan rakyat akan kembali mengguncang kekuasaan seperti tahun 1998? Mari kita bahas lebih dalam di Opini Alvin. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru. Tidak seperti demo sebelumnya, demo penolakan pemangkasan anggaran pada 17 April, demo kali ini demo menolak revisi Undang-Undang TNI, nampaknya lebih agresif dan militan. Gabungan mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil bahkan menolak membubarkan diri pada jam-jam ketika batas akhir demo sesuai aturan berakhir pada pukul 6 sore. Di sebahagian kota, aksi demo bahkan semakin memanas di sore menjelang malam hari. Fenomena demo yang terbilang nekat ini mengingatkan kita pada aksi demonstrasi tahun 1998. Kala itu, pada awalnya aksi demonstrasi hanya terjadi secara sporadis di beberapa kampus di kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Namun tindakan represif dari aparat yang mengakibatkan terjadinya korban luka-luka di kalangan mahasiswa membuat aksi solidaritas meluas di berbagai kota dan perguruan tinggi. Pada akhirnya demonstrasi yang dilakukan masif dan berhari-hari itu membuat penguasa kala itu dapat ditumbangkan. Membaca pola demonstrasi tahun 98, dan membandingkannya dengan demonstrasi yang masif akhir-akhir ini, bukan tidak mungkin aksi demonstrasi tahun 98 bakal terulang kembali. Anggota DPR yang sejatinya adalah wakil rakyat sudah tidak ubahnya seperti pembantu presiden yang hanya bekerja sesuai perintah dan arahan presiden. Maka jika keluhan rakyat sudah tidak tersalurkan lagi, salahkah jika rakyat mencari keadilan dengan caranya sendiri? Pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, pada tahun 2004, Presiden dan DPR mengesahkan Undang-Undang TNI, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang mencabut Undang-Undang TNI sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988. Sejak saat itu tentara kembali ke fungsi awalnya, yaitu sebagai organ pertahanan negara yang membela kedaulatan bangsa jika diserang negara lain. Tentara dilarang berpolitik dan terlibat dalam jabatan politik untuk menghindari penggunaan militer menjadi alat penguasa sama seperti Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Soeharto dapat memperpanjang masa jabatannya sampai berkuasa selama lebih dari 30 tahun, karena didukung kekuatan militer. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, 10 tahun di bawah kepemimpinan SBY dan 10 tahun kepemimpinan Jokowi, negara kita baik-baik saja di bawah Undang-Undang TNI yang terbit tahun 2004. Maka menjadi pertanyaan mendasar adalah apa sebenarnya yang melatar belakangi seorang Prabowo begitu berambisi mengubah undang-undang hasil perjuangan reformasi? Apa yang salah dalam aturan lama TNI sehingga harus diubah secepat kilat? Bukankah negara kita mana aman saja selama ini di bawah aturan lama TNI? Bagaimana menurut kalian? Agenda apa sebenarnya yang ingin dikejar oleh Prabowo mengubah secara mendadak undang-undang TNI? Dan dengan melihat aksi demonstrasi yang sudah berkali-kali diadakan dalam kurun waktu 4 bulan pemerintahan Prabowo, masihkah kita berpikir bahwa negara kita baik-baik saja?